Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Mari pada kesempatan ini kita kembali mempersiapkan sedikit waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang kita dengarkan kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 6 ayat 35 sampai 40. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Penginjil Yohanes pada hari ini menampilkan kepada kita bagaimana Yesus menyatakan dirinya atau menyampaikan eksistensi dirinya kepada para pendengarnya. Bahwa Dia mengatakan bahwa akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tentu dalam hal ini, roti hidup yang dimaksudkan oleh Tuhan itu adalah tentang dirinya sendiri. Bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini, tentu pertama-tama misi yang hendak dijalankannya adalah menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah, dan pada akhirnya Dia membela manusia di hadapan Allah, karena memang manusia dari dirinya sendiri sudah berdosa dan tak mampu membela dirinya sendiri atau menyelamatkan dirinya sendiri. Dan inilah Yesus mengorbankan dirinya hanya untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini, membela kita di hadapan Allah. Dan tentunya di sini satu hal penting yang digarisbawahkan oleh Tuhan pada hari ini untuk pendengarnya adalah percaya kepadanya. Percaya kepada Tuhan tentu ada sebuah jaminan hidup di balik itu, yaitu hidup yang kekal. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Dan tentu di sini percaya kepada Tuhan Yesus berarti kita percaya kepada kebenaran. Tidak hanya kita menaruh rasa percaya itu pada Tuhan, tetapi juga melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, dan kehendak Dia adalah kebenaran itu. Setiap orang yang melakukan kebenaran tentu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan setiap orang yang melakukan kebenaran itu, otomatis bagi Tuhan, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Dan teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, Yesus juga menyatakan dirinya bahwa Dia itu diutus oleh Bapa. Dan barang siapa yang melihat Anak, dia melihat Bapa. Itu artinya ada sebuah hubungan erat, ada sebuah satu kesatuan antara Yesus dengan Bapa yang mengutusnya. Jadi tidak ada perbedaan atau tidak ada ketidaksinambungan antara Allah, Yesus dengan Bapa. Tetapi mereka tetap satu di dalam relasi keilahian. Jadi setiap orang yang melihat Yesus dan percaya kepadanya, dia melihat Allah yang telah mengutusnya. Dan tentu di sini teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita masuk lebih dalam dari setiap pernyataan Tuhan ini memang sangat sulit dipahami, karena memang bahasa Injil Yohanes sangat tinggi, filosofinya sangat tinggi, tetapi memang yang ditekankan oleh Tuhan dalam hal ini adalah percaya. Percaya akan membuat kita bisa melihat terang, atau akan membuat kita bisa memperoleh hidup yang kekal.
Dan saya pikir bahwa setiap perkataan-perkataan Tuhan itu adalah kebenaran yang sesungguhnya. Dan ketika kita melakukan kebenaran yang dikehendaki atau yang diajarkan oleh Tuhan itu, otomatis bahwa kita sudah mengarahkan diri kita sendiri kepada hidup yang kekal. Sebab bagi dia itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, otomatis ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita percaya kepada apa yang menjadi ketentuan-ketentuan Tuhan dan melakukan itu semua. Dan itu adalah tiket kita untuk masuk ke dalam hidup yang kekal. Atau semacam itu adalah kunci bagi kita untuk membuka pintu kehidupan kekal yang disediakan oleh Tuhan untuk kita. Jadi jelas sekali Tuhan mengatakan dalam hal ini ya, bahwa setiap orang yang percaya itu adalah orang yang memang sudah mempersiapkan dirinya untuk masuk ke dalam hidup yang kekal itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, setiap perkataan Tuhan itu adalah sebuah kebenaran. Jadi kalau kita melakukan kebenaran itu dalam hidup kita, ya kita percaya dengan sungguh kita akan memasuki hidup yang kekal itu. Dan kita sebagai orang-orang yang telah dibaptis sebenarnya bersyukur dengan keberadaan kita sebagai pengikut Tuhan. Sebab dalam pembaptisan kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan kita itu sudah dibukakan pintu oleh Tuhan, pintu keselamatan itu. Hanya saja bagaimana kita, apakah kita mau masuk ke dalamnya atau tidak. Itu adalah pilihan, itu adalah sebuah opsi untuk kita. Sebab bagi Tuhan, keselamatan itu sudah disediakan untuk kita yang telah dibaptis maupun orang-orang lain yang telah berbuat baik. Hanya saja cara kita untuk memasuki keselamatan itu perlu apa yang telah dikatakan oleh Tuhan tadi, percaya kepada Dia dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Dengan demikian di sini, untuk masuk ke dalam keselamatan itu, pintu keselamatan itu, kita mesti melakukan hal-hal yang benar, melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah. Pertanyaannya untuk kita, sanggupkah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di tengah tawaran-tawaran dunia ini, kenikmatan-kenikmatan dunia ini, kepentingan-kepentingan pribadi kita, kepentingan-kepentingan kelompok kita. Sanggupkah kita menolak semuanya itu dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kebenaran, untuk memasuki hidup yang kekal itu? Ataukah kita hanya berhenti pada kata-kata saja, tidak mampu melakukan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebab kalau kita melakukan itu apa menjadi kehendak Tuhan, otomatis kita harus meninggalkan kenikmatan-kenikmatan itu. Apakah itu adalah sebuah pilihan? Semuanya tergantung pada kita masing-masing. Dan bagi Tuhan, ketika kita jatuh ke dalam sikap atau perbuatan-perbuatan kita yang diwarnai oleh kegelapan, tentu di sana tidak ada apa yang kita katakan sebagai kasih, tidak ada keadilan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada sukacita, solidaritas. Yang ada adalah ketidakadilan, kejujuran, lalu penyudutan yang lain, menganggap yang lain tidak berarti demi gengsi, demi kepentingan kita masing-masing. Tentu itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang memang menyimpang dari apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi linear kebenaran atau jalan kebenaran yang disediakan oleh Tuhan untuk kita. Tuhan tadi mengatakan bahwa kalau kamu percaya kepadaku, kamu melakukan kebenaran dan aku akan mempersiapkan jalan hidup bagimu. Aku mempersiapkan hidup yang kekal untuk. Mari Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita semakin meningkatkan iman kita kepada Tuhan Yesus dan juga melakukan apa yang menjadi kehendaknya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab dengan itu kita semua ini bermakna bagi yang lain, bermakna bagi diri sendiri, dan juga semuanya itu berujung pada kemuliaan Tuhan kita. Semoga bacaan hari ini meneguhkan iman kita, bacaan hari ini semakin membuat kita mencintai kebenaran dan melakukannya di dalam kehidupan nyata kita sehari-hari, di keluarga maupun di mana kita berada. Semoga